riwayatnya Muslim saja. Bisa dipahami dari sini. Kalau Bukhari Muslim berarti dua orang meriwayatkan satu hadis, dia lebih kuat dibandingkan yang Muslim saja atau dibandingkan Bukhari saja. Karena yang paling kuat itu bila mana diriwayatkan oleh dua imam ini. Nah, nanti kalau di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disebutkan di hadis yang pertama, ashahhul kutubil musannafah, yang paling sahih kitab yang diciptakan, ditasnif, ditulis itu Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh dua imam ini. Jadi seperti itu. Tapi ya kembali lagi, monggo ketika ketika melakukan sholat itu pakai iftitahnya mana, monggo silahkan. Meskipun kalau saya ditanya misalnya, karena memang ada yang pernah tanya, kalau sholat mengikuti imam, ngerti sah ora Pak? Nek jenengan ijik belajar, maksudnya ijik awal mlebu Islam mau cilik sah. Tapi nek jenengan wis belajar, ngerti kudune maca, tapi ora maca ya ora afdol. Paham dari sini? Jadi ya sholat kita ngikuti imam tok, Allahu Akbar ya ngikuti ini tok mas. Ora donga, nggak pakai iftitah sekalipun, sah nggak? Sah. Nek kaitan dengan sah atau tidak ya sah. Tapi kalau kita udah belajar, kita tahu tur apal, nek ora maca ya banget. Nek ngerti nek maca tambah banyak pahalanya, itu doa, itu zikir. Nah, kalau tahu seperti itu ada orang maca ya banget. Nah gitu aja. Ya tinggal kita kelas berapa, kelas yang mana. Maksudnya kalau kita ingin surga yang tinggi, tentunya amalnya juga harus lebih banyak, ora berwaton. Nah gitu. Supaya tentunya pahala sholat kita akan lebih sempurna. Intinya silahkan dibaca itu. Silahkan mau pakai yang wajah tu wajahiyah atau Allahumma ba'id baini. Silahkan, itu di Indonesia digunakan dua-duanya. Yang keempat, khilafiyah dalam baca Al-Fatihah. Sebagian ulama berdasarkan hadis Imam Nasai dan Ibnu Huzaimah memulai bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan jahar bismillahnya. Sebagian yang lainnya berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim memulai bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim dibaca lirih, lalu Alhamdulillahirrahmanirrahim dibaca jahar. Paham perbedaannya? Sebagian ulama jadi sampai sini dulu. Intinya ada dua pendapat ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Yang satu pas sholat jahar maghrib misalnya, itu bacanya setelah doa iftitah itu pakai Bismillahirrahmanirrahim keras, baru setelah itu dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya keras. Itu pakai dalil Imam Nasai dan Ibnu Huzaimah. Namun ada sebagian yang bismillahnya dengan sir, tapi tetap dibaca bismillahnya. Bismillahnya tetap dibaca, tetap umi-umi Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keras itu mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu, bismillahnya tidak kedengaran oleh makmumnya. Ya imamnya tetap harus baca bismillah. Paham perbedaan ini? Pernah dapetin imam yang pakai bismillah atau yang tidak bismillah? Sering. Perbedaan seperti itu ada. Nah monggo silakan. Dan itu benar semua, rasa saling nyalaki. Itu ada dalilnya. Silakan. Kalau ada enggak atau boleh enggak kalau Ustadz A atau Imam A hari ini pakai bismillah keras, besok lirih gitu, ngikut kedua-duanya gitu boleh? Boleh, terserah. Kan pakai dalil yang penting ada pegangannya. Yang penting ada pegangannya, ada dalilnya tadi.
Kadang pakai bismillahnya keras, kadang tidak keras. Nah, silakan, boleh. Pada misalnya satu orang, aku kok maghrib mau nggak pakai bismillah, bismillah nggak keras. Nanti isya tak ganti pakai bismillah, boleh. Bebas. Yang penting ada dalilnya orang gai-gai. Termasuk yang awal itu apa? Yang iftitah, ini sama. Jadi doa-doa itu kita boleh bervariasi, nggak harus seperti itu terus. Namun tentunya kita harus milih mana yang lebih kuat, itu yang kita pegang. Paham dari sini? Ya, itu ada dalilnya semua, tapi kita harus milih yang paling kuat. Yang paling kuat mana kita pegang itu. Meskipun bukan berarti terus yang lemah ditiadakan, itu enggak. Yang lebih lemah di bawahnya, grade-nya itu bawahnya, ya tidak mengapa. Ada orang mempraktekkan itu, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang penting nggak saling tengkar, gitu aja, selesai. Paham? Iya, monggo. Ya. Itu seandainya tidak mengatakan Kalau seandainya tidak apa? tidak mengucapkan amin. Itu Batin. Ya, kalau hadisnya Nabi ketika membaca amin itu beliau meninggikan suaranya dan memanjangkan suaranya. Itu dalil dari Nabi seperti itu. Paham? Jadi Nabi memerintahkan untuk membacanya. Nek enggak baca piye? Ngelamun mesti. Tanggal tua katanya. Pikirannya oke. Nah, terus selanjutnya nanti juga ada orang yang berpendapat seperti itu, tidak membaca amin. Ini orang karena pilpres itu ya. Dekat dengan pilpres ada yang kaitan ya. Ada kaitannya, aku lah kampanye. Intinya gini, ini nggak kaitan dengan itu. Nanti ada beberapa negara yang guru saya pernah ketika singgah di suatu negara, suatu tempat, beliau itu sholat bareng. Jadi sholat karena ada masjid, waktu sholat beliau masuk masjid. Ketika sholat jahar seperti ini, misalnya maghrib, isya atau subuh, intinya imamnya baca Al-Fatihah. Setelah Fatihah selesai, guru saya karena terbiasa di Indonesia baca amin disiharkan, itu beliau jadi macamnya orang banter, dia amin menodal. Wih bar sholat langsung kabeh noleh. Kenapa noleh? Ini mesti duduk wong kene. Karena orang daerah situ itu nggak ada yang baca amin dengan jihad. Paham? Jadi ada pendapat yang seperti itu. Tapi kita lihat dulu pilpres itu wis biyen tak masalah ya. Ya. Ini bukan kaitan dengan pilpres. Itu udah lama. Itu ketika guru saya masih muda dulu. Sekarang udah umurnya 90-an, masih hidup alhamdulillah. Jadi beliau cerita sendiri. Beliau pindah ke negara-negara itu belajar. Nah, seperti itu pernah suatu kali pas singgah di suatu tempat, mereka baca amin ketika setelah Al-Fatihah ini rene sing ngomong amin sama sekali. Sak masjid itu rene sing ngomong amin lu ora rene. Sing ngomong gor beliau tok ora banter asline. Amin kan biasanya waladolin kan gitu dan terus amin kan gitu tok. Biasanya itu kan cuma seperti itu kan. Tapi kan karena yang lain gak ada yang baca amin, yang baca amin cuma dia, lah ya wis bar sholat lirik karo wong sak masjid. Jadi seperti itu. Meneruskan itu. Yeah. Dibaca amin itu waktu sholat saja atau setiap membaca Al-Quran? Setiap baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Misalnya ada teman itu diskusi itu, karena di Al-Quran kan tidak ada amin. Iya. Jadi amin hanya untuk pas sholat jamaah.
Enggak. Jadi gini, kenapa kok itu disyariatkan untuk baca amin? Karena surat Al-Fatihah itu adalah doa. Dan itu adalah surat Al-Fatihah itu adalah cara bagaimana kita meminta Allah diajarkan di situ. Dan selain itu Al-Fatihah surat yang paling hebat, paling bagus dari 114 surat itu. Dan dari surat Al-Fatihah itu kita diajari cara berdoa. Kenapa kok gitu? Karena kita diajarin caranya sebelum doa itu nyanjung Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sanjungan semua untuk Allah. Setelah sanjungan kita mendekat sama Allah, lebih dekat lagi. Ya Allah, aku karena butuh, karena selain aku nyembahnya kepada dirimu, tak mintanya pun juga sama dirimu. Terus permintaannya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah permintaannya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang yang benar, yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai dan tersesat. Kan gitu. Makanya kita diperintahkan untuk baca amin. Paham dari sini? Ya. Terus ketawa ini. Amin kadang-kadang dibedakan. Amin pendek. Itu yang cepat yang mana? Jadi gini, intinya dia itu harus dipanjangkan, tetap panjang. A-nya juga panjang, min-nya juga panjang. Terus intinya gini, minimal 2 harakat. A sama mi itu 2. Amin, selesai, boleh. Itu yang benar seperti itu. Kalau dipanjangkan lebih dari 2 boleh. Misalnya 4 boleh, 6 terserah. Paham dari sini? Monggo. Paham ya? Jadi seperti itu. Yang lain? Hah? Kalau satu nggak boleh amin menodok. Bukan seperti itu caranya. Ngerti nggih? Ya. Selanjutnya, sebagian ulama dalam bacaan iftitah, dalam bacaan Al-Fatihah jahar, makmumnya tidak usah membaca. Ada yang bilang seperti itu, pendapat ulama. Sebagian yang lainnya makmum ikut membaca lirih. Jadi ketika imam sholat maghrib itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa makmum nggak perlu baca. Paham di sini? Kan bisa baca imam ya. Kita tidak ngaminin aja, kan itu kan? Nah, namun ada sebagian ulama yang berpendapat makmum pun juga wajib baca Al-Fatihah, tapi orang bareng-bareng, orang koyo kurung, orang macane lidi. Bibirnya tetap bergerak. Ada yang berpendapat seperti itu. Selanjutnya terserah pilihan Anda. Itu pakai dalil atau Pak? Pakai. Jadi yang diem itu pakai dalil, yang tetap makmumnya tetap baca itu pun juga pakai dalil. Kalau yang diem, jadi ketika imamnya baca kita cuma diem, itu dalilnya dari Al-Quran. Apabila dibacakan idza quri'a 'alaikal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibaca kepada kalian, maka dengarkanlah dan diamlah. Jadi dengarkanlah dan diamlah. Perintahnya dari Quran. Nek Quran diwaca, diperdengarkan pada dirimu, kamu diamlah dan dengarkanlah. Itu pakai dalilnya itu. Maka ketika imam baca Al-Fatihah itu makmum tinggal dengerin aja, nggak usah baca, nah, gitu. Terus yang tetap baca yang pakai lirih itu mereka berdalil dengan hadis yang menunjukkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadisnya sahih juga. Jadi dua-duanya pakai dalil. Yang penting kita juga berwaton, aku tak merasa sing nirok ya, ngrungok ketok wae ngono. Misale lama kok pena kan kok menentrok. Kalau ini kan pakai ilmu ukur ilmu belajar, kan ngono toh. Itu dia nggak mau belajar, nggak tahu dalil. Harus punya dalil.
kita diem pun harus pakai dalil gitu loh. Jadi sebagai orang Islam itu mau berjalan atau berhenti, ngomong atau nggak ngomong itu pakai dalil, pakai bukti, pakai pegangan gitu. Orang berwaton gitu. Paham loh ini? Karena kebanyakan orang ini milih sing penak ngono wae, ora gagas dalile piye ora ngerti yo. Padahal kita harus tahu itu semua. Ngoten nggih? Nah, begitu pula yang baca pun juga jangan merasa sombong, aku kan mau coba orang. Nah, terus pahalanya berarti oke aku ya iso. Semua pakai dalil masing-masing. Ngerti pahala oke orang kan yo sing nulis malaikat mah kenal malaikat. Baik. Yang tulis malaikat udah selesai, semua pakai dalil jalan-jalan gitu aja. Selanjutnya terserah Anda. Ngerti nggih? Cukup paham? Ya. Silakan. Sebelum itu, Ya. itu kan ada takbir. Ya. Nah, saya mendengar imam takbir itu bermacam-macam. Kelihatannya sepele, tapi kok dirasakan kok beda. Ada yang Allahu Akbar itu ada kayak ditinggal. Ada yang benar-benar khidmat Allahu Akbar. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah ini kalau untuk imam kan didengar ulang banyak. Yeah. Nah ini yang benar benar seperti amin tadi kan paling tidak 2 rakaat. Nah yang pas takbir ini yang gimana sedikit pencerahan. Ya, sebelumnya juga pernah ditanya di sini juga kaitannya dengan takbir. Takbir itu sih benar beda. Minimal Allah ketika menyebutkan Allah itu 2 minimal. Allahu Akbar, kan pendek itu. Saya baca seperti itu, boleh. Atau Allahu Akbar misalnya. Itu dua-duanya boleh. Yang penting sing dawa Allah. Allah. Nah, Allahnya ini yang panjang 2. Bukan Allah yang salah. A-nya tetap pendek, harus pendek A-nya. Jadi yang panjang Allahnya Allahu Akbar. Atau kalau pendek Allahnya cuma 2 saja boleh Allahu Akbar. Kan tetap panjang loh. Dia tetap 2 atau BI. Jadi nanti bacaan tajwid itu kaitannya dengan tajwid. Jadi yang panjang di situ toh. Nek akbar itu iso akbar iso. Jadi sing dawa sing iso Allah toh. Allah, nah ini sing dawa ning kono kita. Liyane kudu pendek. Paham di sini. Jadi jenengan mau Allahu Akbar itu boleh halal. Atau Allahu Akbar boleh. Dan itu nanti silakan cek. Kalau pernah haji, pernah umroh, biasane ning Masjidil Haram itu macane imam nih macane Allahu Akbar. Betul tak? Lah kok baru nek backsound nek kok nek backsound apa nih? Nek belakangnya yang memanjangkan itu. Allahu Akbar. Nah gitu. Nanti ada sing buri dudu imame. Itu belakangnya. Ya, nah, kalau imame pendek Allahu Akbar. Ngono tok. Tapi backsound-nya ini didawake. Allahu Akbar baru seperti itu. Jadi ya intinya itu tadi, yang penting takbir. Ngoten nggih, cukup. Untuk backsound tadi ada tuntunan juga. Ya, untuk backsound tadi ada tuntunan tidak ada. Itu pakai dalil orang berwanton menunggu. Itu ada buktinya, ada dalilnya. Nanti silakan pelajari hadis atau cerita sejarah tentang Nabi ketika di akhir hayat itu kan sakit dulu, gitu kan? Itu sakit dulu lama, nggak bisa ngimami di masjid, saking sakitnya. Nanti berkaitan dengan sakit ini banyak, panjang ceritanya. Intinya Nabi Rasul mangkat masjid mulai. Terus setelah agak ringan sakitnya, itu dalam hadis saya bacanya dari hadis itu. Setelah sakitnya udah ringan, beliau tetap memaksakan diri untuk berangkat ke masjid untuk ngimami. Padahal waktu itu imamnya wis mulai, imamnya Abu Bakar, karena yang disuruh ganti beliau itu cuma Abu Bakar.
Makanya setelah Nabi meninggal yang nanti kan Abu Bakar juga, karena yang paling berhak beliau. Intinya seperti itu. Ketika itu Nabi ketika masuk itu sholat wis mulai dan mulai. Jadi takbiratul ihram wis mulai. Nabi masuk dari tengah masuk, masuk sampai maju di depan, sampai maju di depan. Jadi ketika masuk waktu kabeh dhewe ngasih isyarat gen Abu Bakar ngerti Nabi arep maju ngono kuwi. Sampai akhirnya Nabi maju sampai udah di depan. Nabi gak bisa berdiri, Nabi duduk. Paham gak sini? Nabi duduk, Nabi yang jadi imam. Jadi imamnya dipindah ning Nabi. Karena yang beliau yang paling berhak. Jadi beliau terus takbiratul ihram, terus rukuknya Abu Bakar dan makmum itu ngikuti Nabi setelah itu. Paham gak sini? Jadi Nabi tetap takbiratul ihram mulai sholat, tapi duduk beliau, tidak bisa berdiri. Duduk, takbiratul ihram. Ketika rukuk, yang rukuk Nabi duluan, Allahu Akbar. Terus Abu Bakar meraskan suaranya untuk makmum semuanya. Dalilnya itu. Paham gak sini? Nah, nek percaya silakan nanti cari hadisnya ada itu. Di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya. Jadi Abu Bakar dari depan tuh, udah imami kok, imam Abu Bakar dan mulai takbiratul ihram tuh. Terus Nabi masuk, Nabi jadi imamnya Abu Bakar lagi. Padahal harus dimulai tadi. Tapi faktanya gitu itu, faktanya gitu itu. Posisinya di depannya Abu Bakar itu apa? Di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya Abu Bakar. Paham ya? Di sampingnya Abu Bakar. Nabi duduk, sehingga yang dengar suara Nabi Muhammad itu ya Abu Bakar karo paling ya sobune tok wis ora atur ngono. Makanya Nabi ya takbir tapi takbir kiri karena beliau sakit gitu loh, paham? Nah, terus Abu Bakar keraskan suaranya biar sampai belakang, paham? Ya, pakai dalil gitu. Itu ora berwaton yang menunggu. Paham ya? Atau misalnya itu bisa dijalankan misalnya masjid gede, oglangan pas sholat ye. Paham toh? Nah, nanti imamnya kata takbir ngeraskan suara. Lah nek sholat oglangan apa bubar sik bae kan ya ora ta ya. Nah, terus lanjutane piye? Kok mau belakang kok ngopo ora? Lah carane ngono ki mau. Sing misale yang di masjid bagian belakang ijik krungu, lah terus sing jaba ora krungu, lah terus sing bagian belakang dhewe nambahi Allahu Akbar. Nah gitu. Paham ya sampai sini? Jadi untuk biar semua dengar, semua bisa tetap mengikuti imam meskipun oglangan ngono lho. Paham ya? Nah, cukup? Mau tanyakan silakan. Kalau kita sering ke masjid besar Kauman ini kan, Lewer itu. Yeah. Itu kalau kita lihat kalau hari Jumat itu ada 2 azan gitu kan. Yeah. Sedangkan di masjid lain kok nggak ada. Apakah itu ada dasarnya? 2 azan ada. Dasarnya itu di masa Utsman bin Affan. Jadi bukan di zaman Nabi. Jadi gini. Kaitannya dengan kalau di zaman Nabi wong Islam kan JCD belum banyak, belum seperti di zaman Abu Bakar, Umar, apalagi di masa Umar itu tambah banyak lagi karena Umar banyak memenangkan peperangan, tambah luas kekuasaan Islam, banyak orang Islam sampai akhirnya di masa Utsman. Di masa Utsman itu memiliki inisiatif atau yang namanya dalam agama itu namanya ijtihad. Ijtihad beliau itu adalah adzannya 2 kali. Adzan yang pertama itu adzan untuk mengingatkan kowe ndang mangkat masjid. Adzan kedua kowe kudune wis tekan masjid. Ngono lho, paham? Jadi seperti itu ada dalilnya. Nah, terus kenapa kok ada yang pakai adzan sekali, ada yang pakai 2 kali? Ya tergantung tempat masing-masing.
Misalnya di Masjid Agung, kenapa kok 2 kali? Karena cedake klewer. Kita ada nih, saya ndang makaten masjid. Jadi nek pas adzan pertama dan kedua, kowe wis siap ning masjid kabeh karena adzan kedua itu imam sudah di mimbar. Paham nggih? Jadi seperti itu. Itu ada dalilnya. Itu yang melakukan adalah Utsman atau Istihad Utsman dan dilakukan di masa beliau. Sahabat pun juga juga menyaksikan dan tidak menyalahkan itu. Paham nggih? Ya, seperti itu. Silakan. Kalau ini boleh atau enggak ini? Kalau tempat kami ini kan hari Jumatnya pakai duduk gitu kan. Sedangkan tempat lain enggak terang gitu kan. Akhirnya kan pakai duduk tuh bisa digunakan enggak gitu? Jawab Baby ya. Dulu itu pengganti horen itu kan. Dulu itu pengganti horen dulu. Ya. Kalau dulu mungkin horen belum eneng nanggone beduk lah mulai. Jelem. Sekarang itu dilakukan. Ini kita ya ono. Dan itu dipukul juga toh. Nah, sama. Negara Mustor. Terus kabeh banyak itu banyak. Nah itu boleh enggak? Ya. Iya. Itu dikatakan ibadah itu ibadah. Mana dah? Itu cuma kesalahan aja atau tanda saja. Mungkin seperti back atau pengeras ya, mungkin ya ada dalam ulangan atau tidak pakai pengeras ya bisa, karena mungkin kalau pakai pengeras itu jangkauannya lebih jauh. Iya. Kalau mungkin pakai beduk itu juga mungkin alternatif seandainya mic-nya itu mati di beduk juga mungkin sebagai tanda waktunya sholat sudah mungkin sudah mulai lah. Ya. Tapi ya ini masalahnya, dan nanti pertanyaannya kalau memang alasannya seperti itu ya, tak balik. Misalnya Miki bener, Miki orang banget, kok beduknya itu ditutup lah, ngono toh. Saya bingung iya, jawabnya bingung gitu. Jadi ini gue tanda nih, gue ada ya. Karena aku jaga nek mati, yuk rapopo, tapi kan ya, mau. Engko nek niki apik tur iso muni tur ora ulangan, kok ya tetap dituduh lagi. Itu pertanyaannya. Namun kembali lagi Peninggalan masa lalu. itu Peninggalan masa lalu. Ya Allah kan besok nek jarine wong-wong biyen, jarine guru-guru sing iji nganggo ngono kuwi, jarine kuwi peninggalane Wali Songo ngono jarine lho ya. Jarine ngono kuwi, tapi tenan apa ora ya sik aku ora ngerti. Runtuh sejarah. Masalah ya pernah krungu sejarah, maksudnya ya sejarah. Lah itu sejarah itu benar apa enggak kan kita enggak tahu. Paham enggak sih? Begitu pula sejarah tentang Wali Songo. Iya. Itu fakta atau mitos? Kalaupun fakta, ceritanya itu apakah fakta atau mitos? Campur itu tadi. Nah, Campur. maksudnya di situ. Sejarah Nabi jelas, silsilahnya ada hadisnya, ada rawinya, dan diriwayatkan oleh banyak ulama lagi itu. Nek sejarah tentang Nabi gitu. Tapi nek Wali Songo, nah sih. Ada beberapa pendapat itu. Nah, itu pun juga beda-beda antara 1 dan 2 dan seterusnya beda-beda. Ya. Nah, jadi itu iya dikatakan fakta kok. Mosok ngono dikatakan mitos kok buktine kuburane ya ono. Campur tadi itu. Nah, jadi seperti dua kan besok. Jadi kaitan dengan ini kalau saya mending saja nggak tahu. Kalau saya ya, karena ya mau antar sejarawan pun juga berbeda pendapat dan bukti fakta bukti mitos juga belum jelas. Kalau saya seperti itu. Mungkin sebagai tambahan itu ketika di Masjid Agung ada acara dan kita ikuti dan ada narasumber yang ngurusi Masjid Agung sendiri, katanya juga beberapa tembok ataupun bangunan itu ada sandi-sandi yang disembunyikan. Intinya tujuannya adalah untuk beribadah. Kan masa lalu itu banyak hal-hal yang ada lagu, ada gending, ada yang disembunyikan apa jeneng itu.
semacam itu. Ada simbol-simbol lah gitu. Nah kita nggak tahu itu yang tahu orang-orang keraton itu. Nah, Nggih. itu dan itu benar apa enggak? Nah, gitu loh. Ini yang kita juga nggak tahu. Allah akan besok. Kalau berkaitan dengan Wali Songo, bahkan guru saya pun juga ngomong, yes, seperti kowe krungu wae, semono wae. Seperti kowe kenal nek iki. Engko lah kuwi ceritane bener apa ora ya bose. Kaya ceritane Kancil nyolong timun, nah ngono ki wae lah. Anggap aja Israiliyat. Nah, kalau berkaitan dengan Wali Songo itu guru saya bilang anggap aja Israiliyat. Israiliyat itu apa? Cerita-cerita sebelum Nabi Muhammad itu ya kita sekedar dengar aja nek di ya aja dipercaya tenanan, tapi bukan berarti itu cerita tidak ada. Ada kemungkinan iya, tapi ada kemungkinan tidak. Setengah-setengah gitu aja. Kalau setarakan dengan kantin yang itu kan apa ya, suatu cerita yang benar-benar sekedar untuk hiburan, tidak ada peninggalan dan mungkin tidak ada apa ya saksi dan sebagainya. Tapi kalau Wali Songo itu kan mungkin makam-makamnya aja ada gitu kan. Lah iya, saya kaitannya dengan makamnya orang yang bisa jadi ada. Ini orangnya bisa jadi ada, akan ada makamnya. Cuman kan ceritanya, contoh paling mudah, Sunan Kalijogo. Kenapa dikatakan Sunan Kalijogo? Juga kali. Jadi Joko Kali sampai Lumuten. Rasolat berarti masuk wali rasolat ini. Enggak logis, paham ini? Jadi ini wali, kok rasolat? Itu katanya informasinya kan sebelum dia itu masuk. Wah itu baru satu. Ini jadinya wali, ya kudunya kecil itu ya. Kan gitu, dia anaknya siapa kan gitu. Maksud tak dengar Islam. Iya. Memang sebelumnya mereka itu sejarahnya kan katanya begal gitu kan. Lah saya malah Wali Songo begal. Awalnya tapi akhirnya terus tobat. Waduh, saya Pernah baca apa sejarah tapi kebenaran juga nggak tahu persisnya, tapi sejarah itu mengatakan seperti itu. Iya, nanti ada sejarah yang lain. Wali Songo itu keturunan dari Timur Tengah sana, dari Saudi sana. Nanti datang ke Indonesia, kan jelas orang Islam kabeh, dia datang ke sini untuk dakwah gitu kan? Iya. Kan gitu kan? Sampai akhirnya ini ya, misalnya di sini Wali Songo Sunan Kalijogo, semedi ini sampai Lumuten. Ya, itu gak logis. Piye iki kok iso ngene? Lah makanya salat, ora poso kan gitu. Namanya jenengan mau berapa bulan seperti ini sampai ini Lumuten kan ya? Mati nih Pak, nek Pak Dewi. Nek mati iso. Kira-kira sebulan iso ora? Menentok itu. Itu langsung Lumuten sampai Lumuten. Berapa bulan tuh? Pasti bertahun-tahun. Masa ora sholat kan ngono? Enggak logis. Jadi ceritanya berkaitan dengan Sunan Kalijogo kan simpang siur gitu loh. Nggih. Simpang siur lah. Sing bener dhisik. Bukan ngerti ya Bu. Makanya berkaitan dengan itu semua, berkaitan peninggalan Wali Songo, berkaitan dengan itu sih seberapa orang. Nek kowe ngakoni ya monggo lah, tapi nek aku ora. Karena kebenarannya masih dipertanyakan. Mitos apa fakta kan gitu. Nah, nek jelas hadis, jelas cerita Nabi atau ulama itu jelas ceritanya enak yang dalam kitab sejarah-sejarah itu, dan itu tidak kontradiktif antara Islam dan cerita mereka. Tapi berkaitan dengan Wali Songo itu, yaitu tadi kadang ada yang kontradiksi dengan Islam. Mungkin bukan hanya Wali Songo, tentang masuknya Islam ke tanah air sendiri dari sejarah itu sudah tidak pas dengan fakta yang ada gitu. Dari dua sudut pandang, dari Belanda atau dari Muslim itu sudah bertentangan. Ya. Begitu pula Wali Songo sama seperti itu. Ya, saya bukan berarti terus mengesampingkan sejarah itu. Iya, saya tahu ada sejarah itu, iya, tapi nek percaya terus diambil dijadikan pegangan untuk kita beramal sekarang, bosen nek kuwi. Ini kaitannya dengan ibadah. Kalau berkaitan dengan ibadah itu ulama menyampaikan gini,
ibadah itu semuanya haram sampai diperintah. Kalau ada perintah baru kamu lakukan. Contohnya sholat biasanya haram. Karena ada perintah baru itu wajib. Paham? Begitu pula poso itu haram sampai ada perintahnya. Perintah poso Ramadan, poso Muharram. Poso mutih ya perintah ora kan nek rene berarti haram kuwi. Ngono lho contone. Paham? Paham lho ini. Nah, gitu. Atau kebiasaan-kebiasaan yang lain orang-orang kejawen, orang-orang yang lain sebagainya itu ya sama. Itu semua kalau memang kaitan dengan ibadah, kalau ada perintahnya jalan, tapi kalau nggak ada perintah dari Allah dan Rasulnya mandeko. Paham ya sini? Jadi rumusnya itu tadi gitu. Semua ibadah itu haram sampai ada perintah yang disebutkan dalam Quran atau dalam hadis. Jalankan kalau memang ada perintah. Kalau enggak, berhenti ya. Ini kaitannya dengan ibadah. Beda dengan muamalah, dengan keseharian. Kalau memang tidak ada dalilnya itu semua boleh, selagi tidak mendolimi orang lain gitu. Kalau berkaitan dengan dunia, semua boleh kecuali yang dilarang. Silakan. Kalau seperti puasa perawat, perawat dia makan apa? Itu gimana? Itu haram atau? Lanjut. Saiki boleh dalil sih. Nek enek dalile lakonono, nek ora nek aja ngono lho. Tapi aku belum tahu ngerti ya, perawat sing piye to? Sing aku yang takon, aku ora ngerti ya. Ya itu tradisi nih kene. Mangan ngono kuwi saya kira-kira lho. Ning Saudi nek ora. Nabi kan di Saudi. Dalile poso ngrawat kete ora logis iki. Nabi merintahkan poso ngono kuwi. Saya umpama kita era ning ubi masalahnya. Walah, kecuali jenengan bawa gitu mungkin Anda. Gitu gitu. Jadi itu kita bisa belajar hadis Qurannya, belajar hadisnya, dan itu pakai logika pun kadang nggak masuk udah nggak masuk. Posok mana? Bener posok mana? Itu posok ini. Poso sapi pak, fermentasi sapi. Ngerti? Semua. Jadi kaitan dengan ibadah. Kalau memang itu dikatakan ibadah, ngene wae. Dalile dhisik ngono wae. Nek dalile lakonono, nek ora aja. Wis ngono kabeh. Paham ya ini? Yang lain cukup? Cukup ya? Poso daun nek dalile nek kuwi. Ada. Hah? Mutih beda lho. Orang mutih ngireng aja. Poso ngireng apa poso nyoklat enak gitu. Tetap puasa, tapi untuk sahur dan bukanya itu pakai Lah sapa ngakon ngono kuwi? Oleh niku Pak, oleh ya. Oleh. Nah, anakku esok senengane. Nek jenengan duwene ya gur kuwi ya monggo lah, engko sahur karo bukane kabeh putih. Duwene gur kuwi ya monggo ora apa-apa, tapi bukan itu terus dinamakan poso mutih, ora. Poso miskin. Poso miskin dari. Sekone rambes niku Pak. Gitu ya. Putih tapi sawi putih. Kan gitu dong. Paham tadi? Kecuali puasa Daud. Kalau puasa Daud jelas ada dalilnya itu. Kalau puasa Daud itu Nabi bersabda, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasanya Nabi Daud. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu terus. Kalau udah puasa itu, kita serah butuh puasa Senin Kamis, serah butuh puasa Yaumul Bid, serah butuh puasa Arafah, Muharram dan seterusnya itu nggak butuh. Jadi kan harus puasa gue. Kecuali Ramadan tadi. Kecuali Ramadan. Ramadan kan wajib, ini yang sunnah. Ini yang sunnah. Yang sunnah sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasa Daud. Jadi seperti itu. Itu ada dalilnya. Monggo. Komentar. Saya pernah baca kaitannya dengan bertapa itu. Pernah baca bahwa itu khususnya di
jangan jawab itu bahwa yang penting itu ingat Allah, dengan nggak usah sholat nggak apa-apa, yang penting ingat Allah. Nah, justru dari situ maka muncul bertapa itu kan ingat. Oh gitu. Iya iya. Apa ini? Ya nek ngono ki ya tetep remo lah piye. Ya kan cara Jawa. Cara Jawane ngono kuwi, sing penting dadi kowe rasa salat penting eling Allah. Bar kuwi sing kowe kerja terus ra apa penting pas kerja ingat Allah, rasa salat. Wah akhirnya ya ra sida apa. Penting kelingan ngono to. Nek rumus iki kuwi sing penting kelingan ya kowe ngopo-opo ra tak kudu apa. Penting kelingan ngono tok remo. Itu kebatinan loh Bang. Apa-apa dibatin, Nah, ya. kebatinan. Islam itu bukan agama kebatinan. Cukup ya? Jadi ini kaitannya dengan semua ibadah itu haram Kecuali sampai ada dalil. Kalau ada perintah jalan, kalau nggak ada berhenti. Makanya nanti kaitannya dengan ini itu ada hadis yang menunjukkan bahwa barang siapa yang membikin atau bikin sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu ibadah yang baru berkaitan dengan agama, menganggap itu ibadah selain yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu dinamakan bid'ah. Hadisnya sahih. Berapa kali ulang? Oh iya. Jadi gini, kalau itu cuma transliterasi gitu aja kan kalau penulisan. Tapi kalau berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah terus kita baca amin, itu yang penting A minimal 2 harokat, min itu juga minimal 2 harokat. Yang mau coba amin bar rawo atau amin monggo. Yang penting minimal 2 harokat. 2 harokat ini maca Quran, aku ngomong 2 harokat mesti paham nih, iso maca Quran ya. Yang pernah belajar tajwid atau maca Quran, kok ikra mesti diajari iki. Ini ikra loro gitu ya. Panjang pendek 2 ketukan atau 2 harokat itu ning ikra loro ini eneng mesti. Nah, intinya ngomong ikra loro, intinya 2. Amin selesai. Maka gitu. Gue alam besok semua gue lah. Jadi gini loh, Yang penting kita lihat. Kalau kita ngomong gitu aja. Kalau kita ngomong, itu yang penting yang diajak ngomong paham. Selesai kan? Jadi kalau misalnya kita jawab ada yang berdoa jawab ning WA amin, ya sekarang loro ning ane loro ini loro bar. Semono wae. Kan kudu loro to. Semono wae. Terus nek enek wong liyane bar nulis A1 amin menonton, ya ora apa-apa lah. Dia niatnya baik kan aminin selesai. Wis rasa padune ngono kuwi. Tapi ketika baca tetap minimal. Ketika dengan baca atau ngaminin itu ya minimal 2 amin. Jadi seperti itu aja. Sih. Atau kalau misalnya amin misalnya kan kadang ya berkenodok ya. Itu kan yang penting memahami kan selesai. Bahasa itu kadang disingkat itu ya enak yang cocok enak yang cocok lha monggo lah yang penting niatku apik misalnya ngono wae lah. Sing penting salahnya. Sing penting niate apik, sing penting ngomong lho bahasa. Kayak kan yang ngomong. Atau WA-an kadang kan wong senenge nulisnya disingkat-singkat ya selagi niatmu baik bisa dibaca seperti itu wis ora apa-apa. Tapi yang penting jenengan aja nyusahke wong liya. Jenengan singkatan kabeh wong liya sing maca dadi bingung. Ras itu jawab paham kok apa ngono. Padahal jenengan ngomong kudu liyane paham nek ngono to. Itu yang penting. Ya, gitu aja. Cukup ya. Ada yang lain?
ya ada berbiro ini. Setelah ini kita ganti pindah di warisan. Baru Al-Fatihah nomor 4. Tentang wali songo ya. Jadi yes, untuk wali songo ini dia menunggu ceritanya, menunggu hati, ngerti tahu pernah dengar gitu aja. Tapi di pondok saya orang diajari. Jadi berkaitan dengan wali songo itu ya bersekilas tok. Sekilas tok kok ora detil sing iki ngopo, kuwi kabeh ora diceritai. Penting ono iki, penting jenengan ngerti. Nek pengen ngerti lebih lanjut jenengan silakan cari sendiri. Yang gitu tok. Guruku itu ngomong kuwi. Kenapa kok guru saya sampai ngomongin seperti itu? Karena ya gue mau versi ini oke banget. Terus sok-sok masuk akal ora mlebu. Ning dalil iki ra klebu. Mosok ra salat, mosok ra ngono. Enggak logis, kadang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada yang dakwah pakai gini, enggak sih, itu bener orang, ada ngono. Kalau kita menyandarkan sesuatu pada orang ternyata dia nggak melakukan, besok bisa jadi dia nuntut kita lah gitu masalahnya. Paham gak sih? Misalnya, ada yang bilang, Pak Yusuf ngajarin ini, padahal aku kurang ngono misalnya ya. Saya pasti akan nuntut nanti, pasti seperti itu. Atau saya menyandarkan sesuatu pada seorang, padahal dia nggak bilang seperti itu. Itu pasti dia nanti di akhirat menuntut saya meskipun nggak tahu apa yang terjadi di sini. Dia pasti akan menuntut. Makanya saya berkaitan dengan itu saya lepas diri. Kalau saya lebih baik saya menerangkan Quran, menerangkan hadis, ya gitu aja dah. Itu aja saya sudah pernah belajar sama guru saya. Selain itu saya juga pernah baca kitab-kitab berkaitan dengan itu. Ini sudah saya terangkan sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, gitu aja. Tapi kalau kaitan dengan sejarah itu ya enak-enak Indonesia. Kalau coba mengarah tatapan wali sama apa, nggak ngerti sih. Karena itu kan ya internet kita aja ada di Indonesia saja. Dan selain itu ya kaitan dengan wali sama, guru saya ngomong ini, berkaitan dengan seperti itu jawabannya gini baik. Wih orang tadi pertanyaan kubur mas, mulai. Karena nggak ada kaitannya itu ya, ada. Itu silakan. Oke. Kalau saya di TV sama teman saya, apa hukumnya ketika menjadi wali nikah itu di yang beda agama, maksudnya menjadi wali nikah Nasrani. Nggak bisa. Jadi nikah itu yang nikah Muslim nggak? Yang nikah bukan Muslim. Karena itu orang tuanya itu sudah bisa meninggal. Jadi wali yang satu Islam Muslim. Sing nikah Muslim orang. Yang nikah bukan Muslim. Non Muslim ini los. Paham los. Boleh lah terserah. Tapi ini kaitan dengan Muslim misalnya. Anak ada perempuan atau laki, terutama perempuan dia Muslim, bapaknya kayak Muslim, boleh wali coba bapaknya, boleh wali dulu nih anaknya apa masih wadini atau lie yang Muslim boleh, itu gitu. Jadi seperti itu. Mak adine itu jadi wali bisa, yang penting dia laki-laki. Nek sono kan baru ini neng kawakan tinggal diwakilkan ke Pak Mudine ya selesai. Yang penting walinya tetap harus laki-laki dan harus Muslim. Betul nggih? Nek yang nikah bukan Muslim ora apa-apa. Lanjut. Bebas los. Aku ora bahas kuwi ngene ya. Nah, gitu aja. Tapi nek ini bahasnya Muslim kok waline enggak Muslim sih aja. Ganti. Kalau yang nikah Muslim, walinya harus Muslim. Jadi mungkin bapaknya yang enggak Muslim tadi itu ya datang ya ora apa-apa. Tapi nanti walinya yang Muslim, Bu Masing, Bu Hadine atau pamannya dari arah bapak. Diambil dari arah bapak dulu. Ini orangnya ya dari arah ibu ya ora apa-apa. Ngoten nggih? Yang penting ada walinya. Cukup. Nah,
Ya, Ini anak angkat. angkat. Maaf untuk semuanya ya. Ini anak angkat. Ya, Bapaknya sudah meninggal terus kita pungut ya. ya. Kita adopsi. Nah, ini tadi keluarga yang awal ini masih punya padi. Nah ini yang pungut ini, yang adopsi ini boleh kan nikah? Yang adopsian tadi itu nikahnya walinya pakai padi tadi. Jadi lebih sah tadinya ya. Nah, bukan bapak sama bapak yang remote tadi yang adopsi, enggak. Jadi seperti itu. Padi atau walinya? Ya, kecuali dia mungut tadi punya dia sebagai pamannya, pakainya misalnya, itu boleh. Orang lain. Nah, kalau orang lain nggak boleh. Jadi seperti itu. Nah, nanti saran kalau misalnya mungut, usahakan dia keluarga. Jadi gini, sekali lagi saya ulangi. Kalau jenengan misalnya adopsi, nggak punya anak. Dulu saya nikah itu sampai 4 tahun belum punya anak. Itu pun sampai pikirannya kan tekan tinggi sih. Itu saya sampai ada pemikiran berkaitan dengan mungut ngangkat anak itu ya adopsi itu seperti itu. Saya bilangnya kepada istri gini, kayak butuhmu laki atau perempuan. Kalau kamu butuhnya laki, anak sing ambil itu laki, ambil dari keluargamu. Jadi anaknya adikmu sing lanang jikuan ra apa diupeni bareng adik ngopeni. Kalau kamu pengen ambil laki, kenapa? Karena kalau dia dewasa, kan tetap mahram sama istri saya. Karena keluarga dari istri. Tapi kalau kamu pengen ngadopsinya perempuan, itu harus dari keluargaku. Supaya apa? Kalau dia sampai dewasa, itu kan aku yo liya kok adine kan ngono. Jadi saya tetap mahram sama dia. Nikahkan pun juga sah. Nah, atau saya kembalikan aslinya bapakmu kayak tak omongin terus saya nikahin bapaknya ya sah. Paham nggak sini? Nanti kaitannya dengan kehidupan ketika anak dewasa. Ini itu orang tidak ada hubungan dengan jenengan, misalnya nggak ada hubungan dengan suami, nggak ada hubungan dengan istri. Itu ketika dewasa, misalnya kalau itu laki-laki berarti ibunya itu nggak boleh menampakkan auratnya di depan anak angkatnya ini. Begitu pula kalau yang diangkat anak itu adalah perempuan. Nah, ketika bapak angkatnya tadi pulang, misalnya pulang ke rumah, anak ini harus tetap tutup aurat. Padahal di rumah masa tutup aurat kan ngomong. Nek wis dewasa harus tetap tutup aurat. Dan gak mahram, nah gitu. Masalahnya di situ. Makanya kalau usahakan kalau ngambil anak itu dari keluarga. Yang pertama jelas kita tahu silsilahnya, asal usulnya. Yang kedua kita harus tahu tadi mahram. Selain itu sering terjadi apa meneh tuku meneh, sing tuku meneh. Itu sering terjadi tuku di rumah sakit. Itu fakta. Sering terjadi juga ngono kuwi sing biasane ngedol ngomong elek. Ini BBTL lah, mana wis diupeni api buat apa diupeni dengan api loh. Ini BBTL ya tetap elek. Dia dikon api orang iso. Karena memang bapak dan ibunya darahnya itu darah elek. Itu fakta. Jadi masa pengen ini, gue ingin ini. Bapak pengen ini, gue ingin ini, kok anaknya bisa kau ini? Ternyata anaknya anak seperti itu. Mana diambil semua orang ngerti Pak Ibu apa? Sebenarnya bertuku ngono ya. Cuma ngadopsi. Padahal kakaknya jenenge Pak karo mbok iki lho, wis ruwet ini. Saya ruwet dalam Islam enggak boleh seperti itu. Bapak sama ibu tetap harus kepada nasabnya. Nasabnya asli, pada aslinya dia ke siapa? Enggak boleh seseorang menyandarkan nasabnya pada orang yang bukan bapaknya, bukan keluarganya. Itu haram. Dalam Islam seperti itu. Saya coba, monggo Bu bilang itu. Ya.
haram namanya. Apa itu hasil zina namanya. Dan dia biasa makan makanan haram. Anaknya itu pasti terkontaminasi itu. Pasti susah, bibitnya jelek dia. Kan makanan ini kan bibit untuk diri kita. Makanya dalam Islam itu halal-haram kan tenas tuh. Kalau kamu makan halal itu insya Allah akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau haram Nabi sabdanya gini, mana bata min lahmin min haramin illa an-nar aula biha. Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan haram kecuali neraka tempat yang paling berhak akan dia masuk di sana. Itu makanan haram. Kenapa kok ngono? Karena kalau orang makan haram itu diajak kebaikan susah mesti. Itu pasti. Makanya Nabi ngomongin makanan haram nanti neraka yang berhak kamu berhaknya masuk di neraka itu. Karena makanannya haram. Paham dari sini? Memang benar hadisnya semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Iya, tapi bibitnya biar dimulai dari apa? Kan misalnya dari spermanya, dari ibunya makan halal atau haram, itu nyuri apa enggak, maksiat apa enggak, kita nggak tahu semuanya, cuma beli gitu aja. Remuklah. Paham dari sini? Karena fakta Pak D nama Budi dari istri saya itu gak punya anak. Dulu ngangkat anak, beli kuning mati ngerti Islam. Intinya bapak itu ngerti serang ngerti, pokoknya dia kenal orang jeruk, maksudnya orang sing ngurusi perpidanan ngono, ada sing ngedel, penting tuku tak bayar, tak bawa. Wis ngono tok. Ngono ki tok. Langsung dia bawa. Orang gagas bapaknya, orang gagas ibunya kaya apa, orang gagas. Sementing aku iso bawa bayi. Bareng dewasa ya apa ya. Padahal bapak angkat ibu angkat bayi. Soleh. Oli. Ini kan anak yang diangkat perempuan. Ya Allah ya. Dibilangi susah jadi di sekolahnya dulu ya. Tapi reason tekan dulu. Bibitnya bapak ibu bodoh. Padahal Pak D dan Bude itu pinter-pinter. Ya, bibitnya bapak ibu dia bodoh, di sekolahnya ya orang enggak. Lulus sekolah SMA wis perjuangan. Logis nggak ya? Logis. Kan anak-anak tetap ngikuti orang tua toh. Pak ibu bodoh apa? Pinternya gaya anak toh. Mana oke, mana ngono toh? Pinternya gaya anak toh. Akhirnya terus dijualin gitu. Ya udah, akhirnya yang dapat tadi bibitnya jelek, akhirnya di sekolah anaknya. Bareng lulus SMA kok kuliah ora gelem. Kuwi kerja ya Allah, tempat kerja wis akhirnya makan sih, lan kok orang nanti aturan kadang bapak Angkatnya. Ya Allah, bapak angkatnya itu Sakit malah. sakit. Jadi ini sebagai contoh saja, bukan saya ingin buka aib enggak. Budi udah meninggal, Pak D masih ada, udah sakit, udah tua. Tapi anaknya itu mau, saya harus ganti bujurnya. Terus dia anaknya, tapi ya suruh naik, Berarti malah ruwet. Makanya kalau ambil anak harus hati-hati. Nikah itu tahu bebet bobot bibit dan seterusnya kok. Masuk angkat anak sak senengi kan ngono. Paham gak sini? Bukan berarti saya menyalahkan hadis itu ya. Hadisnya benar dia fitrah iya, tapi bibitnya bibit elek lah apa? Itu pun juga nanti sama seperti apa namanya? Kita tanam gitu aja lah. Tanam itu kalau memang bibitnya bagus ya apik. Tapi dia bibitnya dari awal jelek, baru kok di kayak pupuk kayak Mas Raisa. Suka teki.
Bahkan itu benar suka terkini tadi. Benar itu tadi apa namanya? Anak angkatnya tadi wis nikah loh cing jarut di DPM boy. Itu terkini Pak di uang ada. Urip cing numpak anaknya sing ngopeni Pak di Bude yo piye. Jadi Pak di biyen ngopeni anak angkat saiki ngopeni putu mas. Wis coba tulisan. Hah? Wis kuwi kabeh wis sebab iki lega golek momongan iku. Ini makanya daripada itu terjadi lagi, kita harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Pak, ketika menikahkan anak pungut ya anak apa ya? Nah, Yang tidak punya Orang tua. gimana Pak? Itu nanti untuk menikahkan ya angel makanya. Makanya mungut sing cetong. Nanti batu terpaksa be Pak le wis nikah marang wis lebih baik nikah daripada zina. Ngono ya akhire. Nah, ini maaf semuanya ya, saya tidak apa-apa ini ilmu. Seandainya ini tadi saya tidak mungut, Ya. tapi waktu saya nikah, sebelum nikah saya hamil sih. Nah, saya haram nggak menikahkan anak saya? Haram. 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 Enggak boleh. Jadi kalau udah hamil duluan sebelum nikah, itu bapak nggak bisa, meski bapak biologis Ya. nggak bisa nikahkan anak perempuannya. Kalau itu anak perempuan, nah laki-laki kan nggak butuh mahram, nggak butuh ahli, tapi kan tinggal saksi gitu aja kan. Nah, jadi seperti itu. Padahal biasa nenek sing hamil duluan nikah biasanya beda padahal. Biasanya meskipun ada yang laki tapi kebanyakan tetap perempuan. Nah, itu sampai begini. Ini terjadi itu di family saya. Iya. Hamil dulu, keluar laki-laki. Nah, Udah nikah, kemudian punya adik. ya. Mau nikah, bapaknya meninggal. Kan kakaknya wajib menikahkan. Nah, Saya tahu ilmu sedikit ini, saya konsultasi, tidak boleh. Saya terus ngomong terus terang aja. Akhirnya saya ke kantor bapak terus ambil wali nikah. Itu sama nggak turunannya kayaknya? kalau saudara tetap bisa karena dia seibu. Seibu, tapi ambil dulu itu. Yes. Ada yang bilang nggak boleh tapi ya gimana lagi dia saudara kandung. Saudara kandung. Dia kan Lainnya seibu. dulu, ambil dulu ini. Hmm. Oh gitu. Beda dengan anak perempuan yang Allah alhamdulillah. Makanya karena memang itu berat, makanya harus diajarin anak-anak itu genora hamil sih. Genora pacaran sih orangnya. Genora pacaran sih. Karena itu semua dimulai dari pacaran. Bahkan kemarin saya cerita sama murid-murid saya kaitan dengan di zaman Nabi itu yang dibunuhin anak-anak bayi-bayi perempuan. Sadis no Pak, nasu-nasu yang itu. Masa beli orang di bujur seseorang dan seterusnya, bisa omongan kan? Ya, itu memang sadis dan seterusnya itu disalahkan dalam Quran. Kalau di masa Fir'aun yang dibunuh anak laki-laki, bayi laki-laki dibunuhin. Lebih sadis itu Pak. Dan dia raja, dia punya tentara semua yang ada di negaranya semua kalau ada bayi laki-laki semua dibunuh. Sadis tuh Pak, bahkan di depan ibunya. Lebih sadis tuh Pak. Tak jawab. Lebih sadis orang Indonesia. Loh kok ngono Pak? Iya. Urung ngerti anak kau itu wis dibunuh. Wis langsung tak deski ngono bae. Aku langsung start hotel ngaling-ngaling sadis wong Indonesia. Masa tuh Pak? Kan jadi tak ada nih sing sadis-sadis tapi saya masukin nasihat di situ. Lu sadis wong Indonesia. Lu ngerti anak lanang kowe itu wis dipateni sik. Apa tuh Pak? Sampai ada sing nyam. Kursi. Oh iya iki bener. Kursi. Lah kok ngono Pak? Memang kursi apa ada sing ada kursi rewes. Ada nang ya kursi apa? Nah, ilmu dari antar mereka. Dan itu semua dimulai dari
Jadi saya nasihati tentang itu, tapi pengennya itu baik untuk dirimu, untuk murid saya, gitu aja. Makanya coba saran. Kalau masalah warisan gimana? Warisan besok aja deh. Panjang. Warisan anak yang lahir di luar nikah. Itu nggak dapat warisan dari bapak, nggak dapat warisan dari bapak. Ya, jadi kembali lagi. Kebelet kabeh. Berarti pacaran mulu tentang pacaran mau sampai aku bisa ngomong mas, waktu pacaran le, pacaran dulu, tapi nekat, tapi pas netak takon itu ya aku kabeh. Tapi kok ya Allah, mungkin saya sudah cerita di sini juga. Sekolah saya sampai mengeluarkan 4 anak karena wis zina. Ketahuan piye wis ono wae ketahuan kok men. Oleh ketahuan sekali itu sampai ada di HP-nya. Jadi waktu itu razia HP. Razia HP waktu apel biasanya semua tetap di HP cuma di sana. Karena kan tidak boleh bawa HP gitu. Maksudnya dipanggil suruh razia. Kan udah kena razia semua, setelah itu kan tetap dicek sama gurunya. Masuk di HP ini gitu. Di HP ini ada video yang punya ketika zina sama pacarnya. SMP itu SMP. Kemajuan juga kemajuan. Jadi seperti itu dan mereka happy. Itu kelas SMP loh, kayak umur piro. Ya dia muslim. Aku ya lesok piro lah ngomong piro. Itu kata SMP juga berarti kan pacaran pasti akan lebih banyak. Nek koyo ngono enak. Itu pacaran pasti lebih banyak. Makanya semua pelajaran kaitan dengan itu nek iso tak nyambungin coba pacaran enggak sampai ya bewonan. Karena memang ini enggak ada benteng di sini. Orang tua pun juga enggak ada benteng, enggak ada pembelaan untuk anaknya. Misal anaknya ngono kuwi dibiarkan. Alhamdulillah. Awalnya sing ketahuan sing gue main videonya tak kan langsung di ultimatum keras dikeluarkan. Karena mau dikeluarkan dia kecolek. Ngomong kancaku ono ngono. Ya kok. Nah, kok liyane. Karena bukti ini itu kancamu dan dia pernah melakukan itu apa? Dia satu grup dengan saya. Grup sing ngono kuwi. Grup sing ngono kuwi. Tenan dicek, oh iya tenan iki kondene celuk kabeh. Tak kaya kabeh enek sing ngaku, enek sing ora ngaku. Intinya sing ngaku ya tetap keluar. Nek sing ora ngaku apa misalnya ya baru lagi pacaran tok urung sampai kaya ngono ora ditoke. Lah ya wis sesuai dengan pengakuan aja tuh. Itu sampai yang keluar 4 orang. Ya Allah ya SMP. Dari SMP kau yang ini SMA kaya apa kan menurut pertanyaannya. Kuliah kaya apa kan gitu. Itu pertanyaan tambah besar lagi. Makanya silahkan cari di internet aborsi terbanyak itu di kota mana. Pasti kota pelajar itu. Kota yang banyak kampusnya di situ. Jogja itu disusul sama Malang. Ya, tes mesti kuwi. Bahkan teman saya di mana itu? Masjid Al-Bakri barat dikit, perempatan barat maju dikit nanti ada bengkel kanan jalan Pak Ja'far atau Pak Sabun. Itu teman bapak saya aja. Bapak saya masih hidup sampai sekarang. Bapak saya sudah meninggal, saya biasa tetap bengkel di situ. Itu istrinya adalah bidan di Kartosuro. Itu udah sering. Jadi mahasiswi itu sekolah siapa ya? Atau suruh berarti kan IAIN, karena yo MSN daerah situ aja. Udah ya Allah ya, itu cerita dan alhamdulillah syariat tadi. Ngeri, makanya harus hati-hati punya anak aja berwaton ngei sangu ngei
dijaga. Barometernya kembali lagi ke sholat. Barometernya di situ. Sholatnya bagus, insya Allah yang lain insya Allah nyusul, insya Allah. Tapi nih sholatnya raiso dengan nilai sih, jadi nilai yang pas sini. Nah, untuk bilang saya